Jumpa lagi dengan saya Felix Amias pada hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Sagu adalah makanan pokok kami orang Papua, walaupun ada beberapa suku yang juga makan umbi-umbian. Sagu juga ada di Maluku, ada di Sulawesi, ya. Saya pernah tinggal 3,5 tahun di Palopo, Sulawesi Selatan, dan ternyata sangat banyak sagu di sana. Ketika saya masih kanak-kanak, sampai SD tahun 1970-an, makan nasi dan orang tua bertanya, apakah sudah makan? Dan kami akan menjawab, belum. Karena belum makan sagu. Anak-anak muda sekarang terbalik. Walaupun sudah makan sagu begitu banyak, tetapi ketika ditanya, sudah makan belum? Dan mereka akan menjawab, belum. Karena belum makan nasi. Ya, zaman telah berubah. Bahwa tampaknya sagu mulai tersingkir. Dan nasi menjadi utama, khususnya untuk anak-anak muda sekarang. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita sedikit tentang manfaat dari sagu. Tentu kebanyakan berdasarkan pengalaman. Ketika mengikuti orang tua-tua masuk hutan mengambil sagu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sagu. Apakah segala sesuatu itu? Itulah yang akan saya coba memberikan gambaran secara umum kepada saudara-saudari, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf kepada mereka yang mempunyai gambar yang akan saya tampilkan dalam video ini. Gambar-gambarnya tetap hak Anda. Saya hanya menggunakannya mendukung penjelasan mengenai keunggulan dari pohon sagu. Semoga ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita sekalian. Terima kasih. Kita lanjut. Tentu kebanyakan dari kita sudah mengetahui bahwa keunggulan utama dari sagu ialah zat tepungnya. Bahwa orang makan sagu dengan berbagai model pengelolaan. Ada yang bakar di api seperti masyarakat saya di kampung. Ada juga yang dalam bentuk papeda. Ada juga yang lain seperti di Palopo atau Toraja pada umumnya. Itu juga papeda tetapi sudah dibulat-bulat kayak bakso, jadi tinggal ditelan. Itu yang disebut kapurung. Di Manado juga sagu sudah diolah menjadi kue. Kue sagu terkenal di Minahasa disebut bagia. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, ada unsur-unsur lain dari sagu yang tentu sudah banyak penelitian dan sudah bisa dibaca juga dalam Google, tetapi yang mau disampaikan di sini itu lebih banyak berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ketika mengikuti orang tua-tua, masuk ke hutan, mengambil sagu, dan berbagai jenis keunggulan dari sagu yang kami dapatkan. Daun sagu digunakan sebagai atap rumah. Dan pelepah atau disebut gaba-gaba yang sudah kering itu dipakai sebagai dinding atau daun pintu dan bahkan juga daun jendela. Pohon sagu yang sudah tua dan ujung bagian atasnya sudah patah, itu biasanya isi di dalamnya itu sudah hancur dalam bentuk serbuk-serbuk yang agak basah. Dan itu menjadi tempat burung nuri bertelur dan menetas di sana. Saya tidak tahu mungkin di daerah lain burung nuri bertelur di pohon lain. Tetapi kalau di tempat saya itu selalu di pohon sagu yang sudah tua dan patah ujungnya. Pelepah sagu yang kecil yang baru tumbuh sekitar 1 atau 2 meter, ketika dipotong maka muncullah sejenis lem. Dan lem itu sangat kuat. Dulu orang tua-tua biasa pakai untuk melem surat. Pelepah besar yang sudah kering dan masih menempel, ya bisa lihat di gambar ini, apabila dibakar dan abunya dimakan, maka sangat asin, mengandung garam. Sagu yang sudah dipangkur, dibiarkan ujungnya, dan ada ulat di dalamnya. Ulat itu bisa berubah menjadi kepompong,
dan kemudian menjadi kumbang. Itu yang satu jenis, yang kayak ini. Tapi ada juga yang jenis yang lain, yang sedikit lebih besar daripada yang ini. Ada yang lebih halus, ya, halus sekali dan warnanya putih. Itu juga ada di dalam sagu dan semuanya bisa dimakan. Saya sendiri sudah makan semuanya. Dan ternyata masih hidup sampai hari ini. Itu artinya ulat-ulat itu bukan racun. Yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa di bawah dari akar-akar sagu itu selalu ada air. Itu artinya sagu menyimpan air. Selain itu juga di bawah pohon sagu segala jenis binatang bisa bersembunyi di sana. Minta maaf, termasuk babi. Pucuk pohon sagu bisa dibuat sayur dan itu sangat enak. Kemudian daun sagu yang muda masih dalam bentuk juga pucuknya bagian atas itu biasanya dibuat rumbai-rumbai atau cawat, ya, zaman dulu dipakai oleh ibu-ibu sebagai pakaian, tetapi zaman sekarang masih tetap dipakai hanya untuk main tarian adat. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, saya percaya sudah ada banyak penelitian, tetapi saya hanya mau mengungkapkan pengalaman. Jadi ini bukan penelitian, ya, pengalaman yang saya alami, dan saya yakini bahwa sagu itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Sehingga seringkali berpikir begini, kenapa pemerintah kita, ya, tidak berpikir untuk membudidayakan sagu ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini hanya cerita-cerita pengalaman ketika bersama orang tua-tua dulu. Kalau ada sesuatu yang baik silakan ambil, kalau tidak ada ya lupakan saja. Demikian, terima kasih.